Perkenalkan, nama saya Novendri Adianto Heradeta, biasa dipanggil dengan Fendri, dengan NIM 2202010453 yang mengambil mata kuliah penyelesaian hukum alternatif di kelas I. Di sini saya akan membahas mengenai materi terkait dengan penyelesaian hukum alternatif dengan tujuan untuk melengkapi tugas UTS saya dalam perkuliahan. Pada pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian hukum alternatif itu sendiri yang telah saya jelaskan dari awal tadi perkenalan saya. Pengertian dari penyelesaian hukum alternatif itu adalah proses di mana penyelesaian hukum atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut dengan non litigasi. Dan di sini juga proses non litigasi itu bersifat sukarela, partisipatif, dan mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pendekatan ini, pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai solusi secara damai melalui cara-cara seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrasi, dan penilaian ahli atau biasa disebut dengan expert determination. Selanjutnya saya juga mengambil beberapa definisi dari para ahli, yaitu yang pertama menurut M. Yahya Harahap. Artinya pengertian penyelesaian hukum alternatif adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang berkembang karena proses peradilan dianggap kurang efektif atau efisien. Terus yang kedua saya juga mengambil menurut Subekti, yaitu pengertian penyelesaian hukum alternatif adalah cara penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak atau bersama-sama. Terus selanjutnya saya akan membahas juga terkait ruang lingkup atau jenis-jenis dari penyelesaian hukum alternatif itu. Yaitu yang pertama, ruang lingkup yang pertama adalah jenis-jenis penyelesaian hukum alternatif, yaitu yang pertama adalah negosiasi atau biasa disebut dengan negotiation. Di sini ialah proses informal antar pihak-pihak yang bersengketa atau tidak ada pihak ketiga atau tujuannya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau biasa disebut dengan win-win solution. Terus ada mediasi. Mediasi adalah di mana kedua belah pihak dipertemukan dengan tujuan untuk saling membicarakan dengan ada perantaraan dari orang ketiga atau biasa disebut dengan mediator. Terus mediator juga membantu komunikasi tapi tidak memberikan keputusan. Dan di sini juga mediasi itu memiliki sifat yang non-bidik, artinya tidak mengikat jika tidak disepakati. Terus ada juga mengenai terkait dengan konsiliasi atau conciliation, artinya hampir mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator bisa memberikan saran atau proposal penyelesaian. Artinya dia sama kayak yang tadi pertama itu tentang yang kedua tadi itu tentang mediasi. Dia juga ini tidak mengikat jika tidak disepakati, namun dia itu bisa membantu seperti yang tadi di mediasi. Terus ada arbitrasi juga, atau biasa disebut dengan arbitration, yaitu melibatkan arbiter atau sebagai pihak ketiga dan putusan bersifat mengikat atau binding, dan dapat juga dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase. Terus yang kelima ada adjudikasi atau pendapat ahli atau biasa disebut dengan expert judgment, yaitu di mana di sini penyelesaian oleh seorang ahli di bidang tertentu atau biasanya digunakan untuk sengketa teknik. Pada pembahasan kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan dasar hukum penyelesaian hukum alternatif di Indonesia. Yaitu penyelesaian hukum alternatif di Indonesia memiliki payung hukum yang sangat jelas, antara lain mungkin yang pertama itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yaitu ada pada pasal 1 ayat 10, yaitu di mana penyelesaian hukum alternatif itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses atau prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan. Dan juga di pasalnya yang satunya ayat 10 ini menjelaskan prosedur arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, dan pelibatan lembaga arbitrase. Terus yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yaitu di sini gunanya adalah mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Yaitu pada pasalnya yang keempat dan kedua. Terus ada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yaitu wajib mediasi di awal perkara perdata di pengadilan. Terus yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan sektoral lainnya yang memberi ruang mediasi administratif.
Pada pembahasan ketiga, saya akan membahas terkait karakteristik penyelesaian hukum alternatif. Karakter dari penyelesaian hukum alternatif ada beberapa, yaitu yang pertama karakteristik atau penjelasan, terus yang kedua itu sukarela, yaitu artinya dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Terus yang ketiga ada efisien, yaitu waktu dan biaya lebih ringan dibandingkan pengadilan. Terus ada yang keempat rahasia, yaitu prosesnya tertutup untuk umum, artinya dia tidak melibatkan umum untuk kasus ini. Terus ada fleksibel, artinya prosedur disesuaikan kebutuhan pihak. Terus ada yang keenam itu partisipatif, artinya para pihak terlibat aktif dalam menentukan solusi. Terus yang ketujuh tidak formal, artinya tidak terikat tata cara yang ketat seperti di pengadilan. Terus ada lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. Beberapa lembaga resmi yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa alternatif Indonesia, yaitu yang pertama ada BANI atau Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, terus ada LAPS SJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, terus yang ketiga ada LAPS PI atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Terus ada yang keempat itu BPSK atau biasa disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Terus yang terakhir, yang kelima adalah OJK untuk sektor jasa keuangan melalui mediasi dan arbitrasi. Dan yang terakhir itu ada keuntungan dan kelemahan dari pada proses penyelesaian sengketa melalui tadi ini, yaitu yang pertama prosesnya lebih cepat dan mudah, itu keuntungan. Terus solusinya juga itu bisa win and win atau menguntungkan. Terus hubungannya bisnisnya bisa juga tetap terjaga dan bersifat rahasia. Tapi kalau kelemahan di sini terkait dengan penyelesaian hukum alternatif, yaitu yang pertama, sini saya ada mengambil sedikit kelemahan dari penyelesaian hukum alternatif, yaitu yang pertama adalah tidak semua sengketa itu cocok diselesaikan melalui ADR atau penyelesaian hukum alternatif. Terus yang kedua itu putusan mediasi tidak mengikat jika tidak dicatat di pengadilan. Yang ketiga, tidak ada daya paksa bila tidak disepakati. Terus yang keempat ada arbitrasi bisa mahal jika melibatkan arbiter internasional. Sekian dari pembahasan saya. Di akhir video saya sini saya akan mengambil kesimpulan terkait dengan penyelesaian hukum alternatif itu, yaitu di sini penyelesaian hukum alternatif atau ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan atau yang tadi saya sebutkan, yaitu non-litigasi, yaitu di sini yang bersifat sukarela, partisipatif, dan mengutamakan kesepakatan bersama. Yaitu metode ini mencakup berbagai bentuk seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi, dan penilaian ahli yang semuanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara efisien, cepat, hemat biaya, dan sering kali bersifat rahasia. Dan di sini juga penyelesaian hukum alternatif tadi atau ADR memiliki dasar hukum kuat di Indonesia. Artinya antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, serta aturan penyelesaian atau pelengkap lainnya seperti Perma Nomor 1 Tahun 2016. Metode ini menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan ramah hubungan dibandingkan proses litigasi formal. Secara akademik, penyelesaian hukum alternatif ini biasa dipelajari sebagai bagian penting dari sistem hukum modern yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan berkelanjutan. Meskipun tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui penyelesaian hukum alternatif, pendekatan ini menjadi alternatif penting bagi pencari keadilan dan menginginkan hasil yang cepat, adil, dan tidak merusak hubungan antara para pihak. Sekian dan terima kasih.